Salam bagi kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan saya yang keempat terambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Sekali lagi, Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan membacanya untuk kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita supaya tidak menjadi seperti orang fasik. Karena kita mengetahui bahwa orang fasik itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati orang, tetapi dengan catatan mereka punya tujuan lain. Mereka ingin orang lain tidak maju, mereka ingin orang lain gagal gagal di dalam usaha mereka. Mereka tidak ingin orang lain itu sukses. Mereka tidak ingin orang lain mereka tidak ingin orang lain itu lebih sukses daripada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara supaya kita selalu menjaga hati kita, memelihara hati kita dari segala kejahatan-kejahatan seperti orang fasik ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga hati kita adalah merupakan hal yang sangat sulit bagi kita untuk kita lakukan, tetapi kita percaya bahwa ketika menjaga hati kita bersama dengan Yesus Kristus, yakin dan percaya kita dapat melakukannya itu semua. Menjaga hati kita adalah memelihara hati kita, melindungi hati kita, supaya hati kita tidak seperti orang fasik. Menjaga hati kita dari kedengkian, menjaga hati kita dari dendam, menjaga hati kita dari rasa iri hati, rasa cemburu, dan lain sebagainya. Karena hati kita merupakan titik di mana apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan kita ucapkan, itu yang akan kita lakukan, itu yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila hati kita tidak jaga, kita tidak melindungi, kita tidak memelihara, yakin dan percaya apa yang ada di dalam hati kita pasti itu yang akan kita lakukan. Apabila kita menyimpan rasa iri hati, rasa cemburu, rasa dendam, dan rasa hal-hal yang negatif, maka otomatis yang kita lakukan adalah rasa dendam, rasa iri hati terhadap sesama, rasa cemburu terhadap sesama. Jadi Bapak Ibu, ini ayat mengingatkan supaya kita menjaga hati kita dengan semaksimal mungkin. Kalau bisa kita harus menjaga hati kita selama 24 jam. Karena seperti yang saya katakan tadi, hati kita merupakan titik di mana apa yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Mari Bapak Ibu menjaga hati kita dengan mendasari firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, kita harus rajin berdoa, punya waktu untuk Tuhan, rajin puasa. Karena apabila hati kita didasari dengan firman Tuhan, maka otomatis semua yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, semua tindakan yang kita akan perbuat itu adalah dari hasil yang sudah kita dasari dari firman Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita orang percaya ketika melakukan perbuatan salah, terkadang kita mempunyai rasa membela diri. Pasti kita mengatakan itu tidak dari hati saya, itu cuman bercandaan saja. Tuhan sebenarnya tahu hati saya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kalau hati kita itu bersih, kalau hati kita itu baik, sudah didasari firman Tuhan, maka itu yang akan keluar dari mulut kita, keluar dari perbuatan kita sehari-hari, otomatis yang baik-baik semua. Ibaratnya hati kita itu adalah sebuah air pancuran.
air pancuran. Apabila dari atasnya itu saja kotor, maka otomatis yang keluar adalah pasti air yang kotor. Apabila dari atasnya itu air yang keruh, pasti yang keluar dari air pancurannya itu adalah air yang keruh. Tetapi apabila dari sumbernya itu air yang sangat bersih, air yang sangat jernih, maka otomatis yang dia keluarkan adalah air jernih. Mari Bapak Ibu menjaga hati kita, tidak boleh sombong, tidak boleh iri hati. Untuk menjaga itu semua, mari kita tetap menjaga firman Tuhan, mendasari firman Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.